Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wahyu Putri Lestari. Kita sudah berada di pertemuan kedua kelas bimbingan dan konseling. Nah, untuk itu karena kemarin kalian sudah mendapatkan need assessment untuk kelas 12. Nah, sekarang setelah saya analisis, beberapa banyak siswa yang sangat ingin membutuhkan persiapan apa sih yang akan saya persiapkan untuk nanti ketika sudah lulus SMK kelas 12 gitu. Nah, untuk itu kita lanjut saja langsung ke slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kalian dapatkan nanti ketika sudah menjalankan kelas 12 setelah nanti mau ke semester genap. Nah, apa sih pertanyaannya? Nah, ini dia. Salah satunya, saya mau jadi apa? Nah, saya mau jadi apa ya nanti ya? Kan saya sudah melaksanakan pembelajaran mulai SD, SMP, SMK. Nanti saya mau jadi apa? Saya mau ingin ngapain gitu. Nah, kemudian ada lagi. Apa sih yang harus saya persiapkan ketika sudah kelas 12 itu pertanyaan banyak itu sangat banyak. Nah, ini adalah ada dua pertanyaan yang sangat kalian akan laksanakan atau kalian alami. Nah, ini adalah salah satu langkah yang untuk mempersiapkan karir kalian. Salah satunya, siswa wajib menggali potensi yang kalian miliki. Potensi apa? Dulu waktu kelas 10 saya sudah tekankan. Saya sudah pernah mendefinisikan apa sih potensi itu. Potensi apa saja yang kalian miliki mengenai bakat dan minat. Bakat kalian apa? Silahkan kalau kalian masih lupa, silahkan dibuka lagi buku kelas 10-nya. Bakat saya apa? Potensi saya apa? Minat saya apa? Silahkan dibuka lagi. Apa sudah sesuai dengan apa yang kalian punya sekarang? Oh, ternyata bakat saya ini, minat saya ini, saya nanti akan jadinya ini. Karena bakat dan minat itu akan sangat mempengaruhi apa yang kalian dapatkan nanti. Kalian ingin jadi apa itu sesuai dengan bakat dan minat. Jangan sampai lupa, bakat itu apa, minat itu apa. Oh, bakat saya itu suka menolong. Saya itu suka menolong, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Minat saya ingin bekerja di rumah sakit. Nah, jadi kalian akan menjadi apa nantinya? Nah, otomatis kalian akan menjadi perawat. Nah, perawatnya nanti dengan cara bagaimana untuk mempersiapkannya? Otomatis kalian dari sekolah SD, SMP, otomatis kalian harus ambil SMK jurusan kesehatan atau jurusan asisten keperawatan. Nah, nanti ketika sudah lulus SMK, kalian mau jadi untuk mengambil apa kuliahnya? Otomatis kalian akan mengambil jurusan perawat juga. Jangan sampai kalian salah jurusan. Dari SMK kesehatan, SMK keperawatan, nanti ambilnya farmasi. Jangan ya, gitu ya. Kemudian nanti guru BK mengarahkan bakat yang dimiliki siswa dan kemudian mengembangkan bakat tersebut. Nah, ketika kalian sudah mengetahui bakat kalian, minat kalian, jangan hanya diam saja. Nah, apa sih ketika kelas 12 nanti kalau Anda kan ada lomba, ada olimpiade, meskipun nanti ketika lewat kelas 11-nya, kalian pasti kalau sudah sangat minat sekali, otomatis mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, kalian akan menekuni bakat dan minat itu. Otomatis kalian sangat cocok di jurusan asisten keperawatan. Nah, makanya sekarang saya bertanya, apakah jurusan yang saya tekuni mulai kelas 10, 11, 12 ini, apakah cocok dengan bakat dan minat saya? Silahkan ditanyakan pada diri kalian sendiri, apakah sudah cocok atau belum, gitu ya. Jangan sampai sudah kelas 12, kalian salah jurusan, bukan di jurusan ini, nah itu kalian sangat merugi, gitu ya. Silahkan kalian identifikasikan sendiri, bakat kalian apa, minat kalian apa, nanti saya akan mau jadi apa, itu nanti saya arahkan. Kalau kalian tidak bisa mengidentifikasikan sendiri, itu sangat sulit. Ingat, kalian harus punya asas keterbukaan. Jangan sampai kalian mentang-mentang sudah kelas 12, kalian tidak mau terbuka dengan saya. Gitu ya. Kalian mau jadi apa? Saya tidak tahu, Bu. Saya masih bingung, Bu. Aduh, itu adalah pertanyaan atau jawaban yang sangat saya benci, gitu ya. Silahkan, sekarang kelas 12 itu waktunya sudah memantapkan. Jangan sampai kalian kelas 12 ini masih bingung saya mau jadi apa, persiapan apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Silahkan mulai sekarang, mumpung masih awal ajaran baru, silahkan dimantapkan lagi. Karena nanti banyak kegiatan kelas 12 itu, ya. Nah, kemudian apa sih langkah berikutnya? Kita lanjut. Nah, ini dia langkah yang kedua, membangun motivasi untuk mengejar apa yang dicita-citakan oleh siswa. Nah, untuk kalian sudah mempunyai minat dan bakat tertentu, jangan hanya diam saja. Silahkan kalian membangun motivasi dari manapun, teruntuk untuk kalian sendiri, dari diri sendiri, ya. Dan kalau sudah dari diri sendiri, harus dari orang terdekat. Siapa? Yaitu orang tua.
orang tua, ayah, dan ibu. Itu adalah orang yang sangat dekat dengan kalian. Otomatis mulai dari kecil sampai sekarang kalian sudah dididik, diberikan pembelajaran dari orang tua. Jangan sampai kalian sudah punya bakat dan minat tapi sudah punya cita-cita besar seperti itu, silahkan minta doa restu dari orang tua. Jangan dari orang lain. Teman boleh, jangan teman yang lain atau teman dekat. Dalam kutipan ya, kalian pasti tahu teman apa itu. Kemudian dengan melihat perjalanan orang-orang sukses dalam menempuh karir dan pendidikannya. Coba kalian lihat orang-orang di luar sana. Banyak sekali orang-orang sukses. Pasti semua dari nol, itu ya. Jangan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah langkah ketiga. Apa sih? Ini dia. Membuat perencanaan karir. Siswa mempersiapkan diri agar siap akan masuk pada dunia kerja atau industri, perguruan tinggi atau kursus. Dengan melihat kemampuan, minat, dan bakat, pilihan jenjang, pendidikan, perguruan tinggi, atau posisi pekerjaan. Nah, ketika kalian sudah punya cita-cita besar, mulai sekarang harus direncanakan. Mulai kelas 10 kemarin harus sudah direncanakan. Oh, ternyata saya ingin jadi perawat. Saya harus ambil SMK Kesehatan, SMK Keperawatan. Otomatis saya harus nantinya ambil perguruan tinggi di jurusan keperawatan juga. Ketika sudah lulus dari perguruan tinggi, saya harus kerja di rumah sakit ini. Gitu ya. Jadi semua itu harus meningkat. Mempersiapkannya jangan dari sekarang, dari dulu kalau bisa. Begitupun juga bekerja. Ketika ingin bekerja, kalian ingin bekerja di apotik. Kan kalau SMK kan tidak harus kuliah. Jadi kalian ketika ingin bekerja di apotik, ya sudah. Kalian ambil SMK farmasi, nanti bisa langsung di apotik, tidak harus kuliah dulu. Kalau mau ambil apotekernya, baru kuliah dulu apotekernya. Gitu. Nah, untuk menunjang perencanaan karir kalian, silahkan kalau bisa ambil kursus. Di sisi lain kalian ingin menjadi perawat, saya ambil khusus menjahit. Agar saya punya keahlian lain, hobi yang lain gitu. Silahkan. Atau bisa nanti dari jurusan TKJ, ambil kursus di BLK, ambil kursus komputer. Boleh. Kalian kan bisa menambah ilmu kalian, tidak hanya di sekolah, di pelatihan juga, gitu ya. Nah, untuk itu merencanakan karir itu juga harus melihat kemampuan, minat dan bakat. Kalau tidak seperti itu, pasti kalian tidak enjoy, gitu ya. Pasti banyak paksaan, banyak dorongan yang tidak baik dari orang lain, gitu. Kemudian pilihan jenjang pendidikan sangat berpengaruh bagaimana kalian ingin mensukseskan diri kalian. Jenjang pendidikannya apa, SD, SMP, SMK, S1, S2, S3 gitu ya. Dan ketika yang ingin bekerja, posisi pekerjaannya kalian mau di mana? Mau di kantornya atau mau di produksinya? Tergantung apa yang kalian minati dan apa yang kalian inginkan gitu ya. Untuk itu saya mohon, sekarang sudah kelas 12, waktunya kalian memantapkan lagi, bukan mempersiapkan lagi. Mempersiapkan itu mulai dari kelas 10 kemarin. Karena kalian kan sudah masuk di kelas SMK jurusan kan. Kalau beda dengan SMA. SMA itu sangat fokusnya memang disuruh untuk kuliah. Karena kan jurusannya masih umum. Kalau kalian sudah fokus menjurus ke jurusan masing-masing. Kalau TKJ nanti ambilnya teknik komputer jaringan. S1, S2-nya apa gitu ya. Kalau farmasi nanti kuliahnya nanti juga S1 farmasi. Perbankan syariah, kalian bisa ambil ke akuntansi, S1 perbankan syariah, S1 administrasi dan lain-lain. Itu ya. Jadi saya mohon kalau merencanakan karir itu harus melihat kemampuan, minat, bakat, pilihan jenjangnya dan posisi pekerjaannya nanti. Jangan hanya aku tak merencanakan karir apa jari engkau. Jangan. Itu sangat merugi, karena setiap tahun itu lulusan semakin banyak. Kalau kalian tidak mencari celahnya, kalian akan tersindir, tuh ya. Untuk itu saya tekankan, mulai sekarang harus dimantapkan lagi kalian mau ingin jadi apa, gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, contoh pemilihan karir untuk lanjut ke perguruan tinggi. Kalau bisa, kemarin kan sudah dilewati. Di SD, contohnya di SMK jurusan farmasi. SMK farmasi otomatis nanti jurusannya ambil di S1 farmasi. Nanti pasti akan jadi apoteker. Atau bisa kalau kerja, ini kan di apotik. Kalau yang perguruan tinggi. Jadi kalau bisa sesuai dengan jurusan mulai SD. SD, SMP, SMK farmasi, S1 farmasi, nanti jadi apoteker. Itu atau kalau ke perguruan tinggi. Contohnya kalau di perusahaan
Nah ini kalau di dunia kerja atau industri, nah ini juga kalau farmasi, SD, SMP, SMK farmasi, kemudian kalau di Pandaan itu ada pabrik obat namanya PT Maesapdom Pharma atau PT MSD TBK. Kalian tahu kan di mana itu? Letaknya di Kalitengah ya. Ini nanti contoh pemilihan jurusan atau pemilihan karir yang akan kalian rencanakan nanti kalau kalian ingin bekerja. Kalau kuliah tadi contoh di kursus. Saya menekankan kursus itu sangat penting atau pelatihan. Contohnya kalau di sini itu adalah di BLK Pandaan. Kalau lebih jauh di BLK Singosari. Kalau ingin kursus bahasa Inggris itu ada di Kampung Inggris atau Pare. Ya, silahkan kalian bisa memilih apa sih kursus yang sangat saya minati atau ingin mencari bakat yang lain, minat yang lain, gitu ya. Oh, ternyata minat saya ingin menjahit. Berarti saya ingin menggali bakat saya. Saya ingin mendapatkan kursus yang lain. Oh ya udah, nanti ketika daripada saya nganggur menunggu selesai dari kegiatan kelas 12, saya nanti mau ikut kursus. Kursusnya kursus menjahit boleh, atau biasanya kalau dari jurusan SMK TKJ bisa ambil kursus komputer, boleh. Malah bagus karena kan sangat menekankan di jurusan TKJ gitu ya. Jadi apapun pemilihan karir kalian, apapun persiapan karir kalian harus sesuai dengan hati, bakat, minat, dan hobi. Jangan sampai ada paksaan. Karena kalau nanti sudah bekerja tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, daripada nanti berhenti di tengah jalan kan eman jurusannya atau ya. Kalian sekarang sekolah ingin menuntut ilmu untuk agar seperti orang-orang yang sukses di luar sana. Jadi, nah, ini adalah sebuah quote. Pekerjaan adalah hobi. Menjalani pekerjaan sesuai kemampuan atau ilmu yang dimiliki tentunya akan lebih mudah dalam menjalankannya. Karena kenapa? Karena kan tidak ada paksaan, gitu ya. Tidak ada paksaan. Aduh, saya sebenarnya contoh saya sukanya membimbing, tidak mengajar. Jadi saya akan menjadi guru BK, bukan tidak menjadi guru mata pelajaran karena saya tidak suka mengajar. Saya sukanya membimbing anak-anak. Jadi saya akan menjadi guru BK. Saya ambil di SMK SMA, bukan SMK, SMA karena pengen kuliah. Terus saya ambilnya di perguruan tinggi S1 bimbingan dan konseling. Karena saya dari SMA ingin jadi guru BK, tidak ingin jadi guru mata pelajaran. Dan saya sekarang enjoy, alhamdulillah enjoy. Nah, saya harapkan nanti kalian ketika sudah menjalankan karir di atasnya SMK, kalau bisa mencari lanjutan sekolah atau lanjutan pekerjaan itu sesuai dengan hobi, gitu ya, sesuai dengan hobi, kesukaan, minat, bakat, gitu ya. Silahkan kalau bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, ini adalah quotes dari saya. Silahkan mulai sekarang, kalau bisa harus dimantapkan, tidak dipersiapkan lagi, gitu ya. Silahkan buat motivasi orang tua. Oh, saya bahagiakan orang tua, saya ingin membanggakan mereka, jadi saya harus susah dulu baru senang. Jangan senang dulu baru susah gitu. Kalau bisa mulai sekarang harus susah dulu. Jangan suka mengeluh, jangan suka gampang resah, gampang. Sekarang itu adalah buat penyemangat kalian mencapai kesuksesan, gitu ya. Silahkan mulai sekarang mempersiapkan untuk itu, karena ini masih persiapan. Nanti akan bulan akhir tahun, sekitar bulan November akhir atau awal Desember, saya akan memberikan sebuah form. Form itu nanti isinya pemilihan karir seperti tadi. Contoh pemilihan karir ketika kalian ingin kuliah, silahkan. Saya ingin jadi kuliah ini, mau di perguruan tinggi ini, ambil jurusan ini. Kalau kalian ingin langsung kerja, silahkan. Saya mau ambil dari jurusan ini, mau kerja di mana, terus bagian apa, gitu ya. Kalau kalian ingin kursus, silahkan. Dari jurusan ini ingin kursus menjahit atau kursus menyulam, kursus komputer, silahkan. Nah, itu nanti saya akan berikan di bulan akhir November, kalau tidak awal Desember, gitu ya. Jadi mohon dipersiapkan dan dimantapkan, jangan sampai ketika saya memberikan formulir itu kalian masih bingung. Bu, saya belum tahu mau jadi apa. Aduh, jangan sampai ya. Kalau bisa mulai sekarang, karena ini masih awal ajaran baru, jadi saya tekankan untuk kalian mempersiapkan dan memantapkan pilihan karir kalian, gitu ya. Untuk itu, untuk pertemuan di bimbingan dan konseling minggu kedua ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, untuk menuntut kesuksesan dengan cara yang baik, gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.